podcast OSIS SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Kali ini kita bakalan berbincang-bincang ya, sedikit ngobrol lah sama calon ketua OSIS nomor urut 2. Ada Pramudia Ananta. Halo Pram. Halo. Oke, gimana nih Pram? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya sibuk mengikuti interview dan sekarang podcast untuk menjabat untuk pemilihan calon ketua OSIS. Iya. Berarti lagi sibuk-sibuknya ya berarti ya, mempersiapkan diri untuk menjadi calon ketua OSIS. Oke. Pram, kalau boleh tahu, apa motivasi kamu untuk menjadi seorang ketua OSIS? Ada yang boleh disampaikan ke teman-teman? Motivasi saya menjadi ketua OSIS, saya ingin agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang ini menjadi siswa yang disiplin. Sekaligus di dalam misi saya ada meningkatkan kinerja eskul. Saya ingin eskul di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang itu semuanya baik, memiliki prestasi yang baik. Jadi tidak ada istilah eskul ini aktif, eskul ini pasif, tidak. Jadi semuanya rata, semuanya harus aktif. Keren nih motivasinya. Oke, boleh dipaparkan nggak Pram, apa program kerja unggulan kamu sebagai ketua OSIS gitu buat nanti apabila terpilih? Program kerja unggulan saya, yang pertama saya akan mengadakan suatu perlombaan baik akademik non akademik, dan yang kedua saya akan membuat kotak saran. Untuk program kerja yang pertama, saya awalnya terinspirasi dari OSIS tahun sebelumnya yang mengadakan perlombaan seperti perlombaan sains, kimia, fisika, biologi dan sebagainya, dan juga ada lomba menyanyi. Kemudian kita ada poin bahasa Indonesia. Ya, ada PBI. Ya, PBI. Di sana kan ada lomba biantara, kawi dan sebagainya. Itu kan bisa melatih dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Iya, betul. Jadi intinya kamu kedepannya tuh pengen siswa-siswa tuh bisa lebih mengenali potensinya masing-masing dan mengembangkan. Ya, keren banget ya. Oke, boleh tepuk tangan teman-teman semua. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oh iya, aku mau tanya dulu. Pram, nervous nggak sih nih duduk di sini di depan kamera gitu? Ya sedikit, tapi saya berusaha tetap percaya diri. Tetap tegar, percaya diri. Kan Okay. harus pede. Iya, harus percaya diri, keren. Terus, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan kayak yang kita tahu ya, bahwa karakter setiap orang itu beda-beda. Nah, mungkin kamu juga pernah ketemu sama orang yang agak bikin kamu jengkel lah gitu sama sikap dia yang melanggar atau bagaimana gitu. Nah, apa tanggapan kamu terhadap siswa-siswa yang suka melanggar peraturan sekolah gitu? Dan ada nggak saran untuk mereka gitu? Tanggapan saya mengenai siswa-siswa yang melanggar di dan sarannya untuk mungkin lebih baik atau gimana gitu? Saran saya, semoga kalian bisa menjadi lebih disiplin dan mentaati aturan yang ada di sekolah. Karena kan banyak ya siswa-siswi yang ingin masuk ke SMA Negeri Ciawi Gebang tapi tertolak. Nah, kalian sebagai orang-orang yang beruntung yang diterima di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Berarti intinya harus bersyukur. Kalau kata Pak Lukman, jangan mempersulit diri sendiri katanya. Jadi jangan coba Pak Lukman nih. Aduh. Ada Pak Lukman. Halo Pak. Oke. Berarti intinya jangan sampai merugikan diri sendiri ya, karena kan kita tuh gak ribet sebetulnya ya. Iya. Cuman mengikuti aturan yang ada aja. Iya, diikutin aja ya. Iya. Jangan dilanggar, karena ketika kita melanggar, justru kalau misalkan ngelanggar kan
malah ribet, Iya, kena benar. razia, dipanggil BK dan sebagainya. Itu kan menyulitkan diri sendiri. Iya betul, tuh kan. Berarti intinya jangan menyulitkan diri Diri sendiri. sendiri. Terus ke pertanyaan selanjutnya nih Pram. Sebenarnya agak random ya pertanyaannya. Menurut kamu organisasi yang baik itu seperti apa sih Pram gitu? Organisasi yang baik. Ya, Awalnya pengertian dulu ya. Organisasi itu kan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. ya. Berarti organisasi yang baik itu sekelompok orang yang memiliki tujuan yang Sama. baik, yang sama dan menuju ke kebaikan. Kebaikan. Ya. Jadi, Ada lagi mungkin tambahannya? Jadi intinya tuh jadi yang punya visi dan misi yang sama ya. Yang Jadi sama. terus di pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih harapan kamu kalau misalkan kamu terpilih sebagai ketua OSIS gitu? Ketika kamu menjabat, harapannya tuh seperti apa gitu? Apakah mungkin bertemu dengan rekan-rekan yang sefrekuensi atau program kerjanya terlaksana atau gimana? harapan saya ketika saya terpilih ya Iya. menjadi ketua OSIS, saya harap saya bisa menjalankan visi misi saya dan saya bisa sifat kepemimpinan saya itu lebih berkembang lagi. Dan saya harap bisa istilahnya membimbing siswa-siswi SMA Negeri 1 Cewek Gebang menjadi siswa yang lebih disiplin, aktif dan berprestasi. Oh, iya, keren ya. Sangat bijak ternyata Pramudia yang kita pikir tuh Pram Aduh. tuh suka bercanda lah ya. Oke. Karena ada saatnya bercanda, Oh iya, ada saatnya serius. bercanda, ada saatnya serius. Keren. Oke, Pram. Kalau boleh tahu, ada nggak sih orang yang jadi panutan kamu di SMA Negeri 1 Cewek Gebang ini? Waduh, Boleh guru atau boleh kakak-kakak OSIS sebelumnya atau boleh rekan-rekan kamu? Ada nggak? panutan saya. Hmm. Siapa ya? Siapa ya kira-kira? Apakah Kak Fikri, Kak Iqbar, atau Teh Alika, atau guru-guru? Yang pertama mungkin wali kelas saya sendiri, Ibu Saptorini. Halo Ibu. Asik, Bu Sabto. Karena Ibu itu orangnya sabar menghadapi anak-anak yang bisa dibilang susah diatur, gitu. Kan kelas saya agak ini ya. Oh, Masya Allah. Tapi ibu sabar. Sabar. Dan walaupun kalau sabar bukan berarti ini ya membiarkan begitu saja. Dia Masih cukup arahan lah. dia cukup cepat untuk menangani masalah. Keren nih Bu Sabto. Berarti kamu terinspirasi untuk mengikuti beliau yang sabar dan kalau bisa Cepat dibilang dalam cepat. menyelesaikan masalah. Keren. Ada nggak OSIS yang kamu suka gitu? Atau dibilang OSIS yang bikin kamu kagum gitu? Buat OSIS yang kakak-kakaknya saya nih. Ada nggak kira-kira? Boleh di angkatan sebelumnya atau angkatan sebelum-sebelumnya lagi gitu? Di angkatan kalau kapan aja ke angkatan berapa? Angkatan kurang tahu ya kita. Boleh nanti abis ini kita tanya Kang Pajar angkatan berapa? Dari angkatan Kang Pacar ya. Saya suka dengan karakter dari Terestu Holiskia karena dia soalnya kan Terestu itu kan di Jurassic itu seorang presenter ya. Iya. Dia bisa dibilang cukup pede dalam public speaking, dalam berbicara di kamera itu seperti ini. Itu di angkatan Kang Pacar. Di angkatan Lainnya gitu? yang Kak Fikri. Saya pikir Teh Alika dan Teh Adila cukup 11-12 dengan Teh Restu Holiskia. Aduh. Aduh. Terbang. Kalau Pak 14. Oh. Oh ya, Aku nggak disebut. 11-12 nya gimana nih? bentar. Kak Novel juga cukup sabar dalam menghadapi siswa kan dia sendiri menghadapi 100 siswa. Ribuan ya. Semangat Kak Novel. Di belakang layar ya. Semangat, Bang. Tadi 11-12 ya.
Kalian cukup sama di bidang presenter juga cukup aktif dan bisa pede di ngobrol atau public speaking di depan publik dan kamera. Baik, Pak. Oh, ini Pede. bukan karena aku ada di sini jadi kamu memuji kan? Oh, aduh. Takutnya kan kalau di Enggak. belakang beda lagi. Aja. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Pram, menurut kamu seberapa penting sih jabatan ketua OSIS sampai kamu tuh berani untuk mencalonkan diri gitu? Seberapa penting? Jabatan ketua OSIS itu menurut kamu sendiri penting nggak sih gitu? Bisa dibilang cukup penting. Karena biasanya kan kalau siswa itu mencontoh yang paling Tinggi, ya, paling misalkan siswa mencontoh KM ya kan. Iya, betul. Berarti satu sekolah mencontoh ketua OSISnya. Jadi sebagai ketua OSIS seharusnya kita bisa mencontoh yang baik bagi siswa yang lainnya. Terus Apalagi kira-kira mungkin ada tambahan lain, mungkin ini karena nervous ya, bisa dibilang nervous jadi lupa semuanya. Cukup, Pram? ya, Atau ada tambahan lagi? sudah. Sudah lah. Sudah lah. Sudah lah. Oke. Pram, sebelumnya tuh pernah ikutan organisasi apa gitu baik di SMP atau di SMA, sekarang ikut ekskul apa? SMP dulu berarti. Boleh SMP dulu. Saya SMP mengikuti OSIS dari kelas 7. Saya sebagai sekbid keterampilan sekbid 6. Kemudian di kelas 8 saya mencalonkan diri sebagai calon kandidat ketua OSIS. Waktu itu periode kandidat nomor 1. Cuman ya mungkin saya kurang suka, jadi saya menjadi wakil ketua OSIS di di SMP 1 Ciwi Gebang. Oke. Itu SMP. SMP saya cuma ikut OSIS aja. OSIS. Wah, tapi berarti punya pengalaman dong sebelumnya Punya. buat ikut OSIS gitu. Semoga sekarang terpilih ya. Ya. Jangan sampai wah parah sih teman-temannya. Itu SMP. Ya. SMA saya mengikuti 3 eskul. 3 eskul. Yang pertama saya di Jurassic News, saya divisi presenter. Dan saya mengikuti paduan suara. Yang ketiga saya ikut aktif dalam organisasi Adiwiyata. Saya waktu itu ya, saya sebagai wakil sekretaris divisi tanaman. Kalau sekarang masih di Adiwiyatanya? Apa udah? Oh masih. Keren ya. Insya Allah. Ketua Adiwiyata ini siapa nih? Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaan dari kita. Kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman online nih, dari IG yang ikut Q&A. Boleh tolong disebutkan, Teteh atau Aan? Oke. Dari username Diinda Miftah. Ini tuh khusus katanya untuk kandidat nomor 2 nih. Waduh. Bisa tolong jelaskan nggak mengenai poin menanamkan rasa cinta tanah air itu bagaimana? Oke. Menanamkan rasa cinta tanah air. Iya, ada di visi misi ya, di Iya, misi. misi. Ya. Boleh tolong dijelaskan, Pram, kepada teman-teman semua. Menanamkan rasa cinta tanah air. Kalimat ini cukup apa ya istilahnya? Familiar atau Agak rumit. Padahal kalimatnya itu gampang dilakukan Simple. sebetulnya. tapi kalau Contohnya, ya. Contohnya seperti kita mengikuti upacara dengan hikmat. Mengikuti upacara dengan hikmat. Karena kan saya mungkin sekarang sudah ini alhamdulillah upacara lancar ya. Dulu mah saya sering melihat ada anak yang suka mengobrol pada saat upacara. Berarti kan dia tidak menghargai kalau istilahnya tradisi lah, tradisi Indonesia, orang Indonesia mengikuti upacara pada hari Senin. Dan dia juga tidak menghargai jasa para pahlawan dan pembina yang ada di depan. Ya, berarti itu merupakan sebuah perbuatan yang tidak patut dicontoh ya buat teman-teman semua. Terus
Nih Pram, ada temen-temennya yang nonton, katanya coblos nomor 2 bersama Pram Semanci Pasti. Waduh, siapa tuh kak yang komen? Ada Amalia, Jensiki, Naokto, sama lain-lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, ada pertanyaan nih Pram. Katanya dari akun Ohmali underscore, apa yang membuat kalian atau kamu merasa pantas menjadi ketua OSIS? Rasa pantas deh. Yang pertama, semenjak saya awal masuk SMA sampai sekarang kelas 11, saya cukup aktif mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Joygebang. Seperti tadi, Jurassic News saya sebagai presenter, saya pernah mengikuti liputan, dan saya juga pernah ketika podcast ini baru dimulai dirilis, saya ikut sebagai panitia waktu itu sampai mana? Penyusun pertanyaan, atau bukan? Gak tau ya, kita lupa Ya, lagi. lupa lagi. Kemudian di Padus juga saya cukup aktif lah istilahnya. Jadi saya suka, kan sekarang saya kelas 11, pasti ada adik-adik kelas 10 dong yang Iya. ikut Padus. Biasanya saya suka diamanatkan untuk membimbing adik-adik agar bisa menyanyi lagu Indonesia Raya dengan baik. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Katanya dari akun Anggi Rahmawati 1. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan sebagai ketua OSIS jika program kerjamu tidak sesuai rencana atau omong kosong? Tidak sesuai rencana atau omong kosong. Programnya mungkin tidak terlaksana lah gitu. Jadi mungkin ya sebenarnya kita nggak bisa memaksakan juga ya gitu. Ya. Boleh. Seperti kata Teh Adila, kita tidak bisa memaksakan ya. Jadi mungkin saya akan lebih mengevaluasi untuk kira-kira apa saja ini kekurangan saya selama 1 bulan menjabat. Maksudnya nanti ya. Iya. Amin. Amin. Mengevaluasi apa saja yang kurang dari selama saya menjabat itu. Terus bahan evaluasi tadi saya jadikan sebagai pelajaran agar lebih baik lagi di bulan depannya dalam menjalankan program kerja. Kalau misalkan program kerja saya tidak terlaksana, mungkin saya akan melihat kondisi dulu ya, kira-kira misalkan program kerja lomba misalkan tidak terlaksana. Saya akan melihat kalender, situasi dan kondisi. Jadi apakah memungkinkan nggak buat mengadakan acara tersebut? Kalau misalkan tidak, ya berarti bahasa Sunda mah nyawayahna gitu. Yang penting program kerja selanjutnya bisa terjalan dengan baik. Ya, boleh. Berarti intinya jangan terfokus di kegagalan mungkin ya. Jadi mungkin Fokuslah pada masa kegagalan depan. itu bisa diatasi dengan program kerja selanjutnya. Oke, mungkin dicukupkan ya bincang-bincang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, terakhir nih, Pram, ada jargon nih Kak buat para pendukung kamu nih yang ada di rumah. Jangan lupa teman-teman, coblos saya sebagai calon kandidat OSIS nomor urut 2. Lupa. Oke, kasih tepuk dong. Yaitu Apapun katanya mas- Pram 2 periode katanya. Apapun masalahmu, telepon ketua OSIS. Oke. Dadah teman-teman semua. Dadah. Dadah. Acara tidak beres, foto OSIS hilang.